Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar terkait dengan penganggaran dan juga nanti ada hubungannya dengan fungsi-fungsi manajemen. Baik, saya next ya. Oke, baik. Anggaran sebagai perencanaan sistem yang terpadu. Jadi kalau kalian dulu di mata kuliah mungkin pengantar bisnis atau mungkin di mata kuliah di semester 1 atau 2 ya, pasti mendengar yang namanya POAC, alias apa? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi planning ini apa? Ya, rencana. O-nya organizing berarti apa? Memanajemen atau mengorganisasi. Nah, kemudian actuating berarti apa? Mengimplementasikan. Nah, kemudian controlling berarti apa? Mengontrol atau mengevaluasi. Semua fungsi POAC ini nanti yang terkait dengan penganggaran itu sebenarnya semuanya POAC semuanya terkait, hanya saja di awal slide ini saya lebih banyak membahas ke perencanaannya, ke planningnya dulu, atau ya perencanaannya dulu. Nanti untuk actuating dan controlling nanti ada di slide-slide terakhir. Nah sekarang kita fokus ke planning dulu atau perencanaan. Oke, saya next ya. Ini masih awal. Nah, perencanaan di sini ini juga saya membuat PPT ini dari bukunya Novarin. Jadi kalau kalian sudah ada bukunya Novarin, baik itu beli, pinjam kakak tingkat, ataupun pinjam di perpus, silahkan dibuka di bab berapa ya ini, bab 1 atau bab 2 seingat saya. Nah, oke, yang pertama perencanaan. Apa itu perencanaan? Tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, di sini kata kunci perencanaan itu apa? Kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Akan datang. Berarti apa? Perencanaan itu belum dilaksanakan. Makanya anggaran itu salah satu fungsinya itu adalah perencanaan itu tadi. Berarti apa? Anggaran itu ya belum dilaksanakan. Karena nanti akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Nah, kata kuncinya tolong untuk diingat-ingat ya. Jadi, kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang, alias untuk saat ini belum dilaksanakan. Kemudian, salah satunya yaitu meliputi penganggaran atau proses menyusun anggaran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi penganggaran perusahaan itu menjelaskan, menguraikan cara menghitung dan menyusun anggaran perusahaan. Jadi nanti penganggaran ini kita akan menghitung tentu saja karena anggaran itu adalah mata kuliah hitung-hitungan ya. Jadi nanti akan ada rumus-rumus, ada tabel-tabel sehingga ada atau tersusunlah yang namanya anggaran perusahaan. Jadi nanti misal ya anggaran penjualan ada kolom-kolomnya tersendiri, ada formatnya tersendiri, semuanya ada formatnya. Jadi kalian tidak bisa membuat anggaran atau menyusun anggaran itu sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Saya pengen seperti ini, saya pengen, tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan template atau pedoman yang sudah ada. Jadi tidak bisa dibuat sendiri. Baik, next. Nah, sekarang anggaran. Anggaran, ini juga saya ambil dari bukunya Navari ya, silahkan nanti
Cuma saya halamannya lupa, jadi silahkan cari sendiri saja. Anggaran rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Nah ini kenapa saya bold ya, atau saya tebali ini. Rencana kerja dalam bentuk kuantitatif. Nah, seperti saya bilang di slide sebelumnya tadi, jadi anggaran itu isinya nanti angka-angka. Tidak ada anggaran itu yang isinya deskriptif, naratif, itu tidak ada. Jadi semuanya adalah nanti angka-angka. Kemudian formal, nah ini juga yang saya sebutkan tadi, ada format tertentu, ada template tertentu, tidak bisa dibuat sendiri. Kemudian dan sistematis. Sistematis itu artinya gini, anggaran itu saling terkait satu sama lainnya. Sebagai contoh, sebelum membuat anggaran produksi, kalian nanti harus membuat anggaran penjualan dulu. Kemudian sebelum membuat anggaran penjualan, ada membuat anggaran bahan baku dulu. Jadi saling terkait. Dan nanti urutannya itu sudah saya sesuaikan dengan kontrak kuliah yang sudah saya berikan kemarin. Jadi itu sudah saya urutkan, sudah sistematis itu. Jadi sebelum membuat ini dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, makanya anggaran ini tidak bisa seenaknya sendiri. Saya ingin buat anggaran ini dulu, saya ingin buat ininya dulu, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan urut-urutannya, sistematisnya. Harus urut membuatnya. Di anggaran bahan baku dulu, kemudian anggaran produksi, kemudian anggaran penjualan, dan begitu seterusnya sampai nanti anggaran-anggaran yang lain. Nah, kemudian setiap manajer mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Nah, tentu saja yang namanya sebuah perusahaan itu kan ada manajernya. Manajer tanggung jawab utamanya itu adalah mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan. Nah, salah satunya keputusan ini adalah ya terkait dengan anggaran. Misal anggaran produksi. Ketika penjualan tahun kemarin itu seperti ini, tahun ini anggaran produksinya berapa? Jadi selalu berkaitan pengambilan keputusan dengan anggaran yang dibuat oleh bagian anggaran tentunya. Kemudian ada 3 syarat dalam menyusun anggaran. Yang pertama, realistis, kemudian luas, kemudian kontinu. Realistis itu apa? Realistis itu tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis. Jadi anggaran itu apa ya? Bahasa saya itu adalah tengah, di tengah. Jadi tidak terlalu optimis. Jadi misal anggaran penjualannya kita buat setinggi mungkin, jangan. Harus realistis. Atau mungkin manajernya itu terlalu pesimis, nanti saya takut tidak laku produk perusahaan ini, jadi saya anggarkan penjualannya serendah mungkin. Itu juga tidak boleh. Dalam bisnis itu tidak boleh terlalu optimis dan juga tidak boleh terlalu pesimis. Makanya anggaran itu syaratnya itu adalah realistis. Jadi mendekati keadaan real, mendekati loh ya, tidak harus sekian itu tidak harus. Jadi ada pergeseran atau ada perubahan sedikit itu wajar. Kemudian luas itu tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Nah, ini juga berkaitan dengan realistis tadi. Jadi misal anggaran penjualannya yang dianggarkan itu ternyata terlalu tinggi untuk tahun kemarin, sehingga tahun sekarang diturunkan sedikit nggak ada masalah. Atau mungkin ternyata produknya itu diterima oleh pasar, sehingga anggaran penjualannya yang kemarin itu terlalu sedikit, berarti tahun ini dinaikkan. Sangat boleh. Nah, jadi luas
tidak harus anggaran tahun ini harus sekian, tidak. Jadi anggaran itu bersifat luas. Kemudian continue, membutuhkan perhatian secara terus-menerus. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi anggaran dari tahun ke tahun itu selalu berkaitan. Saya ambil contoh penjualan tadi, anggaran penjualan. Tahun kemarin 50.000 produk atau dus gitu. Ternyata realisasinya lebih dari 50.000. Sehingga untuk tahun ini saya anggarkan lebih lagi, misal 100.000. Nah, ternyata 100.000 anggarannya terlalu banyak, berarti tahun depan itu tengah-tengahnya saja, misal 80.000 saja. Nah, jadi harus continue, dievaluasinya harus continue. Tidak hanya 1-2 tahun saja, kemudian, nah, jadi harus per tahun itu anggaran itu selalu diperhatikan secara terus-menerus. Baik, next. Nah ini, ciri-ciri anggaran. 1, dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi, memang biasanya satuannya itu adalah uang ya, rupiah, kemudian atau kilogram, atau mungkin produk. Nah, tergantung anggaran apa, itu ada satuannya nanti. Itu. Karena kan tadi bersifat kuantitatif ya tadi ya, makanya harus ada satuannya. Kemudian umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Nah ini memang anggaran itu, terutama anggaran operasional ya, itu biasanya 1 tahun. Nah, ada nanti kita pelajari tentang anggaran jangka panjang, itu memang lebih dari 1 tahun. Karena namanya jangka panjang itu kan ya, nggak mungkin kalau diukur hanya 1 tahun. Tapi itu nanti aja, tapi secara umum memang 1 tahun. Kemudian mengandung komitmen atau tujuan manajemen. Nah ini tentu saja tujuan manajemennya ini yang namanya perusahaan ya, tentu saja tujuan manajemen adalah mencari laba. Nah, tergantung nanti labanya ini berapa yang ditargetkan. Nanti ada anggaran laba, nanti ada rumusnya juga. Makanya di anggaran ini cukup lengkap nanti yang kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, ciri selanjutnya adalah usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi. Nah, tentu saja usulan anggaran itu kan dari misal ya staf anggarannya, kemudian ke manajer bagian anggaran. Manajer bagian anggaran meminta persetujuan ke atasannya lagi, yaitu mungkin general manager. General manager nanti ke atasnya lagi, yaitu CEO atau ownernya itu. Nah, jadi memang anggaran itu proses ACC atau disetujuinya itu selalu ke atas, sesuai dengan persetujuan atasan. Kemudian setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Seperti saya bilang tadi ya, misal ada ternyata lonjakan penjualan secara drastis. Itu kayak kemarin itu yang heboh itu yang McD Fit kemarin ya, BTS. Saya tidak mengikuti K-pop ya, tapi itu kan kemarin harganya sampai ratusan ribu hanya bungkusnya saja. Nah itu pasti pihak McD-nya itu dia tidak memperkirakan bakal semeledak itu. Nah, makanya setelah adanya 1-2 hari itu saya yakin anggarannya itu untuk membuat bungkusnya itu yang harganya sekian menjadi ratusan ribu itu pasti nanti ada perubahan. Nah, kira-kira seperti itu. Keadaan khusus itu ya mungkin contohnya seperti itu. Kalau ada yang ledakan di pasar, jadi viral dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud keadaan khusus, itu bisa dirubah di situ. Kemudian nah ini atasnya harus dianalisis penyebabnya jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Nah, ini penyimpangan itu ya mungkin adanya korupsi mungkin di bagian marketing atau bagian apa. Nah, itu tindakan khusus. Itu penyimpangan khusus. Baik, saya lanjut. Oke, nah ini
Saya maksud tadi POAC ya. POAC kalau yang tadi saya bahas itu lebih ke planning dan organizing lah ya, masuk ke situ PO-nya. Sekarang AC-nya, actuating dan controlling-nya. Itu yang saya maksud tadi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Jadi P dan O itu sebagai alat perencanaan. Nah, A dan C itu sebagai alat pengendalian. Oke, kemudian sebentar ya. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, ini. Nah, ini kita masuk ke jenis anggaran atau jenis penganggaran. Yang pertama, sebenarnya secara garis besar anggaran itu terbagi jadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, anggaran operasional ini contohnya adalah yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Contoh, satu, anggaran bahan baku. Yang namanya perusahaan itu kan pasti butuh bahan baku. Kemudian anggaran produksi. Setelah bahan bakunya tersedia, anggarannya berapa barang yang diproduksi. Kemudian anggaran penjualan, berapa barang yang dijual nantinya. Nah, kemudian ada apa lagi? Bahan baku, kemudian ada anggaran bahan penolong, BOP, dan seterusnya, anggaran beban kerja, dan seterusnya. Karena di dalam penganggaran ini, kita nanti juga akan belajar tentang akuntansi biaya. Makanya, kemarin kalian sudah dapat akuntansi biaya ya, atau mungkin semester ini, nanti akan kita bahas juga di sini. Makanya anggaran itu cukup lengkap. Apa yang kalian dapat di mata kuliah lain, itu bisa diaplikasikan di sini. Nah, kemudian yang kedua, anggaran keuangan. Ya tentu saja karena anggaran keuangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Contohnya apa? Anggaran kas, anggaran modal, anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan seterusnya. Nanti secara ini saya masih global ya, nanti secara detailnya nanti akan dibahas per bab yang nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman kalian yang sudah saya bagi kelompoknya kemarin. Baik, selanjutnya adalah nah ini anggaran operasional. Anggaran operasional ini ini sebenarnya penjelasan dari tadi ya, dari yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi, terbagi menjadi anggaran pendapatan. Nah, ini anggaran pendapatan ini saya masukkan ke dalam anggaran laba nanti di kontrak kuliah. Kemudian anggaran biaya. Nah, ini saya maksud tadi bahan baku, tenaga kerja langsung, TKL, overhead, biaya admin, administrasi dan umum. Nah, kemudian anggaran laba. Nah, ini jadi anggaran pendapatan sama anggaran laba ini terkait. Anggaran pendapatan juga bisa dibilang sebagai anggaran penjualan karena dengan berjualan perusahaan dapat pendapatan. Nah, nanti anggaran laba juga ada di dalam kontrak kuliah yang akan dipresentasikan oleh kelompok yang nanti bertugas. Baik, selanjutnya adalah anggaran keuangan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Jadi rencana pendukung itu ya berarti apa? Yang berhubungan dengan keuangan itu tadi. Ada anggaran investasi. Anggaran investasi ini anggaran jangka panjang ya ini nanti ini anggaran investasi. Karena investasi itu sangat terkait dengan anggaran jangka panjang. Kemudian anggaran kas masuk, kas keluar, nanti kita ada juga nanti di anggaran keuangan. Kemudian neraca. Nah, neraca yang mencakup harta dan kewajiban ya. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan manajer dalam perencanaan. Satu, ada produk. Produk ini tentu saja setiap perusahaan itu kan
memproduksi produk yang macam-macam ya. Jadi seperti PT Unilever yang bergerak dalam bidang apa ya, Unilever itu kayak sabun-sabun gitu ya. Ya apa namanya? Apa kayak banyak sekali ya Unilever itu, saya tidak hafal satu-satu, lini produknya sangat banyak sekali. Kemudian ada PT Astra yang memproduksi mobil dan sebagainya. Nah, jadi produk ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan. Nah, kemudian yang kedua, market atau pasar. Nah, ini pasarnya dituju ini untuk kalangan siapa? Kalangan menengah, atas, atau kalangan bawah? Kalau seperti saya contohkan tadi Unilever tadi itu kan untuk sabun. Sabun apa ya? Saya Unilever itu mungkin sabun Lifbuoy, Giv kayak gitu-gitu ya. Itu kan segmentasinya itu kan menengah ke bawah ya. Mungkin dia punya produk untuk segmentasi yang menengah ke atas mungkin. Tapi saya tidak tahu apa itu produknya yang Unilever itu. Kita ambil contoh saja yang mobil saja ya. Mobil ini karena saya suka otomotif ya, jadi lebih mudah mobil ini. Jadi kita pakai contoh untuk slide ini, kita nanti pakai contoh yang mobil saja. Nah, tadi produk sudah, pasar sudah. Pasar ini tadi saya sudah mengatakan bahwa ada pasar menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kemudian kebijaksanaan distribusi. Nah ini, distribusi ini kalian mungkin yang penggemar otomotif ya pernah tahu bahwa ada sebuah mobil yang hanya diproduksi seluruh dunia loh ya. Seluruh dunia itu hanya beberapa puluh buah mobil. Bayangkan satu negara saja, satu benua saja berapa negara. Satu negara berapa kota-kota besar. Dan itu seluruh dunia hanya berapa puluh mobil. Sama seperti jam tangan juga. Jam tangan itu kan kayak, kalau kayak apa sih yang mahal-mahal sampai miliaran itu kan, apa ya mereknya itu, Richard Mille ya kalau nggak salah. Itu harganya sampai 2, 3, 4, 5 miliar. Itu tidak masuk di akal. Hanya sebuah jam tangan. Itu harganya sekian. Itu kan sangat mahal sekali. Jadi kebijakan distribusi ini salah satunya yaitu tadi, apakah itu diproduksi massal, seperti kayak kalau mobil itu kan kayak Xenia Avanza itu kan sangat massal sekali, itu banyak sekali di Indonesia mobil itu. Tapi ada juga mobil yang jarang itu kan ya kayak apa ya, mungkin Lamborghini, Ferrari itu kan hanya beberapa puluh saja di seluruh dunia. Yang masuk ke Indonesia hanya berapa? Itu yang namanya kebijaksanaan distribusi. Berhubungan dengan kelangkaan suatu produk tersebut. Karena pasar yang dituju juga beda ya. Kalau pasarnya Lamborghini, Ferrari itu kan untuk bukan menengah ke atas ya, kalangan atas. Tapi untuk Xenia Avanza itu kan kalangan menengah ke bawah. Kemudian dari kebijakan distribusi ini menentukan apa? Rencana produksi. Kalau tadi yang mobil mahal-mahal Ferrari, Lamborghini ya diproduksi hanya 50 buah atau mungkin 20 buah seluruh dunia. Tapi kalau beda dengan Xenia Avanza itu kan beribu-ribu, produksinya itu beribu-ribu mobil. Karena memang untuk pangsa pasar menengah ke bawah. Nah, kemudian rencana penelitian dan pengembangan. Tentu saja mobil yang harganya MM-an dengan mobil yang harganya ratusan juta itu R&D-nya, research and development-nya itu kan juga beda. Kalau yang mahal-mahal miliaran itu tentu saja fiturnya banyak, mesinnya kencang, kemudian bentuknya bagus dan semuanya penelitiannya tuh bagus semua. Tapi kalau yang Xenia Avanza itu ya mungkin orang tua kalian di sini ada yang punya Xenia Avanza itu ya seperti itu, plastik dan seterusnya. Jadi beda itunya, R&D-nya, research and development. Kemudian
setelah R&D ini organisasi. Nah, organisasi ini dimaksud itu ya apa namanya perusahaannya itu. Kalau tadi perusahaannya Ferrari yang membuat hanya puluhan buah mobil, ya berarti berbeda dengan perusahaan Astra yang memproduksi Xenia Avanza dan juga mobil-mobil jenis yang lain dari Toyota dan Daihatsu. Tentu saja muara atau ujung dari semuanya ini adalah keuntungan finansial, yaitu ketika tadi menjual mobil miliaran hanya beberapa puluh buah dengan menjual mobil ratusan juta tetapi beribu-ribu buah, nah itu kan semuanya ujung-ujungnya adalah keuntungan finansial atau laba. Selanjutnya, manfaat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Nah ini yang tadi saya bilang POAC tadi ya, PO dan AC. Nah, sekarang yang saya jelaskan terkait dengan hubungan penganggaran perusahaan dengan akuntansi. Ini juga saya ambil dari bukunya Navarin ya. Jadi banyak ini saya kompilasi ya. Jadi dari beberapa buku yang lain dan juga dari bukunya Navarin. Bagi perusahaan, akuntansi merupakan bahasa organisasi. Nah, maksudnya bahasa organisasi itu apa? Produk akhir dari akuntansi itu kenapa? Laporan keuangan. Ada laba rugi, ada posisi keuangan, kemudian ada perubahan modal, ada arus kas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, dari kelima laporan keuangan ini merupakan bahasa organisasi. Jadi saya sebagai investor ketika ingin menilai suatu perusahaan itu saya ambil dari laporan keuangan 5 itu sudah cukup. Oh, perusahaan ini prospeknya ke depan bagus. Oh, perusahaan ini prospek ke depannya kurang bagus. Nah, itu dilihat dari laporan keuangan 5 tahun ke belakang. Itu bisa dilihat. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita kontekskan dengan penganggaran ya. Nah, kalau anggaran operasional ya berarti berhubungan dengan anggaran laba atau ruginya. Anggaran yang disusun secara sistematis atas pendapatan dan beban. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa anggaran penjualan itu ujung-ujungnya apa? Mendapatkan pendapatan kan? Nanti akan ada anggaran laba. Nah, anggaran beban ini tadi seperti yang anggaran tenaga kerja langsung, kemudian anggaran beban kerja, anggaran BOP, anggaran bahan baku. Lah ini kan semuanya nanti masuk ke dalam beban. Kemudian anggaran keuangan ini berhubungan dengan neraca karena nanti yang kalian susun untuk anggaran keuangan nanti ya anggaran modal, anggaran utang, anggaran piutang dan semua yang terkait dengan neraca tentunya. Nah, kira-kira seperti itu garis besarnya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail per anggaran per pertemuan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya untuk tujuan anggaran ini saya juga ambil dari bukunya Navarin ya. Tidak akan saya jelaskan semua karena terlalu banyak ya. Saya ambil satu-satu saja yang paling atas. Tujuan anggaran sebagai contoh ya. A. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Jadi biasanya pihak perbankan itu ketika memberikan kredit untuk para perusahaan itu kan selain laporan keuangan itu biasanya anggaran keuangan yang juga diminta. Nah, jadi ketika perusahaan itu sudah besar dan perusahaan besar itu kan minjemnya kan nggak hanya 1-2 M ya. Bahkan sekarang UMKM itu ada loh yang sampai 1-2 M pinjamannya. Kalau perusahaan besar itu yang dipinjam ke bank itu sampai ratusan miliar bahkan atau mungkin sampai triliunan mungkin. Nah, itu kalau pihak banknya tidak teliti untuk kedepannya
prospeknya seperti apa perusahaan ini, ya banknya bisa bangkrut gitu. Makanya selain laporan keuangan berapa tahun terakhir, biasanya anggaran itu juga diminta. Jadi untuk sebagai landasan yuridis formal. Makanya anggaran sama akuntansi itu biasanya kalau dalam perusahaan itu jadi satu bidangnya. Cuma yang satu bikin laporan keuangan, accounting-nya, yang satu bikin anggarannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat anggaran. Nah, saya ambil satu juga ya, nggak mungkin saya jelaskan semuanya. Satu, atau yang A ya, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa ketika anggaran anggaran bahan baku sebagai dasar untuk menyusun anggaran produksi sebagai dasar untuk menyusun anggaran penjualan. Nah, ini kalau ujung-ujungnya nanti kan kepada anggaran laba ya. Ketika ini semuanya terarah, berarti tujuan bersamanya atau anggaran labanya yang ditargetkan atau yang diminta oleh ownernya atau CEO-nya akan terwujud ketika semua anggaran ini bisa terarah. Manfaatnya di situ salah satunya. Oke, saya next. Kemudian kelemahan anggaran. Nah ini juga saya ambil dari bukunya Navari. Nanti silahkan dibaca ya bagi yang sudah punya bukunya terkait dengan kelemahan, manfaat, fungsi. Nah semuanya tadi tolong dibaca lagi saja di bukunya Navari. Ini saya ambil contoh satu. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Nah ini salah satu kelemahannya itu di situ. Jadi anggaran itu memang betul anggaran itu taksiran. Yang namanya penaksiran itu kan tidak ada yang pasti. Makanya tadi salah satu syarat anggaran itu adalah apa? Luas. Nah, jadi yang namanya taksiran itu bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah. Makanya setiap kontinu kan tadi syaratnya harus dievaluasi. Kalau tahun ini terlalu tinggi ya berarti tahun depan diturunkan. Kalau tahun ini terlalu rendah berarti tahun depan dinaikkan. Jadi seperti itu. Kelemahannya anggaran itu adalah di taksiran ini. Akan tetapi ketika adanya syarat kontinu tadi berarti kelemahan-kelemahan ini bisa diminimalisir karena kan selalu dievaluasi ya anggaran setiap tahunnya itu. Jadi taksiran-taksiran ini bisa diminimalisir mendekati keadaan realnya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, saya lanjutkan. Oke, sudah selesai ya. Ini slide terakhir. Silahkan nanti bukunya Navarin kalau ada yang belum jelas silahkan dibaca karena buku itu menurut saya cukup lengkap ya di bab satunya terkait dengan penganggaran perusahaan. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.